Amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya minta keyboard dan WL untuk tetap tinggal. Dan Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bangun budaya setelah doa firman, saudara jangan langsung duduk, tapi kita mau tepuk tangan satu, saudara memuliakan nama Tuhan, dan yang kedua, saudara menghargai, menghormati firman yang akan saudara dengar. Puji Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri, saudara katakan, ojo turu lo yo, jangan tidur. Ya, haleluya. Saya khotbah enggak lama, mungkin 3 jam saudara. Saudara kuat? Kuat, saya enggak kuat saudara. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bahas tentang pemulihan batin saudara. Tentang pemulihan batin. Jadi saudara, salah satu penyebab penyakit yaitu adalah dendam. Kalau saudara dendam dengan orang, saya mau tanya, kalau saudara benci dengan orang, apa yang terjadi? Saudara akan memperhatikan orang yang saudara dendam, kalau dia senang saudara sedih. Kalau dia tertawa, saudara menangis. Yang rugi siapa, saudara? Anda. Jadi hari ini dengan pemulihan batin, itu salah satu juga kunci untuk saudara bisa mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 12 sampai ke 14. Mari kita perhatikan bersama-sama. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan saudara. Sehingga kita diberikan kemampuan untuk apa? Untuk kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi sabar susah Bapak Ibu? Susah, saya akui susah. Tapi bisa. Memang sabar itu tidak mudah saudara. Ayatnya boleh dihilangkan dulu. Saudara, Tuhan itu sejatinya senantiasa menjawab doa kita. Saudara pernah tidak berdoa, Tuhan saya minta kesabaran. Seketika Tuhan jawab, bagaimana Tuhan menjawab? Ketika kita minta kesabaran, tiba-tiba hari itu saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang bahasa Jawanya bencekno, megelno, gemesin. Betul saudara? Nah pertanyaannya bagaimana saudara bisa menjadi sabar kalau saudara nggak ketemu dengan orang yang membuat saudara jadi sabar. Jadi hari ini kesabaran itu Tuhan berikan kepada kita ya dengan cara melalui kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi sabar. Sama-sama katakan sabar. Saudara bisa sabar? Amin. Ngomongnya mudah, melakukannya susah. Tapi saya percaya kita bisa, yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang perhatikan. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang, kenapa kita bisa mengampuni? Dijawab di kalimat selanjutnya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, kita bisa mengampuni orang karena kita terlebih dahulu diampuni Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara tidak diampuni, saudara tidak bisa mengampuni. Sama halnya ketika saudara punya hutang, ada orang membantu melunasi hutang saudara, saudara baru bisa bantu orang lain, betul? Kalau saudara masih berhutang, bagaimana saudara bisa menolong orang lain? Sukar. Maka dari itu sama. Saudara diampuni sehingga saudara bisa mengampuni. Yang mau mengampuni katakan amin. Karena kalau saudara tidak mengampuni, saudara sedang menumpuk penyakit dalam tubuh saudara. Benci, amarah, dendam itu sumber penyakit. Pak saya sudah diet Pak. Pak saya juga sudah jaga makan Pak. Tapi kok saya masih sakit, ada apa Pak? Saya cuma gampang, kamu sakit hati dengan siapa? Anda sakit hati dengan siapa? Langsung dek gitu. Diam sejenak. Tiba-tiba air mata mengalir. Iya Pak, suami saya Pak. Anda kepahitan dengan siapa? Iya Pak, istri saya Pak. Loh, kepahitan tidak kelihatan, tapi kalau disentil dia muncul saudara. Maka dari itu saudara, belajar mengampuni. Kalau saudara melepaskan pengampunan,
ada rasa lega. Yang percaya katakan amin. Ini hanya bisa dipraktekkan, kalau saudara nggak praktek nggak bisa. Hari ini Tuhan mencari bukan pendengar, tapi pelaku firman. Banyak hari ini orang Kristen, cuman kepingin dengar, gak mau melakukan. Saya kalau ketemu orang konseling, saya akan tanya. Ketika mereka punya masalah, mereka akan, Pak saya punya masalah A sampai Z, 2 jam saya dengerin saudara. Saya cuma tanya gampang, sudah baca Alkitab belum? Belum Pak. Sudah berdoa belum? Belum Pak. Padahal di Alkitab dan berdoa itu ada jawaban-jawaban Tuhan untuk kita bisa menang atas setiap masalah. Yang percaya katakan amin. Iya. Kok saudara belum pernah baca Alkitab, baca dulu Alkitabnya. Karena di situ akan dituntun untuk saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk saudara bisa mempraktekkan firman Tuhan. Salah satunya yang kita mau belajar, mengampuni. Ayat 14 kita lihat yang terakhir saudara. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kita bisa mengampuni karena kasih Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Nah ini saudara yang perlu pahami sama-sama. Jadi hari ini secara singkat pada jelas. Saya rindu saudara mengampuni, jangan ada dendam. Dendam itu bawa penyakit saudara. Saudara kepikiran, emangnya kalau saudara kepikiran secara biologis hormon saudara nggak berubah? Kok saudara kepikiran stres, depresi, apa enggak tubuh saudara, organ saudara ini terganggu? Saya kasih kesaksian hari ini, saya bagikan banyak kesaksian saudara. Yang pertama, saya melayani seorang anak muda namanya Aditya. Dia kuliah di salah satu universitas di kota Malang. Dan dia datang kepada saya bulan lalu saudara. Dia berkata, Pastor Yoel, saya minta didoakan. Saya stres, saya depresi sampai saya harus minum obat. Bapak Ibu Saudara, kalau ada hari ini engkau, kalau tidur harus minum obat, saya mau doa buat saudara supaya engkau tidur tanpa obat dan engkau tidur nyenyak. Karena kalau engkau tidur pakai obat, itu tidak akan berhenti, justru akan semakin candu, namanya obat antidepresan, dan saudara gak akan tidur semakin nyenyak. Saudara saya mau tanya, untuk tidur nyenyak kuncinya apa saudara? Ada yang tahu? Satu kata, doa. Jarang doa kan saudara, kalau tidur langsung geblak kasur. Doa. Saudara, sejatinya kita hidup itu oleh iman. Saudara percaya besok semua masih hidup? Percaya? Bukankah itu iman? Nah, kalau besok saudara nggak ada, gimana? Kalau saudara percaya besok masih hidup, berarti itu iman saudara. Saudara percaya bahwa besok Tuhan memberikan kita nyawa lagi. Jadi sejatinya kita itu hidup berjalan bersama dengan iman. Nah kembali ke cerita ini. Anak ini masih muda saudara, dan dia sudah harus minum obat antidepresan. Tetapi Minggu 11 Agustus 2024 kita lihat screenshot WA, dia menghubungi saya. Kita boleh lihat ditampilkan, saya bacakan. Malam, Pastor Yoel, saya Aditya, bulan lalu Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saat itu saya dirujuk ke Poli Jiwa Rumah Sakit UB dikarenakan tidak bisa tidur selama 1 minggu. Penuh, bahkan lebih dan harus kontrol terus serta harus minum obat. Lalu saya ke gereja dan didoakan oleh Pastor Yoel dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Perhatikan, setelah itu saya tidak menyentuh obat dari Poli Jiwa, tetapi ada kata tapi, damai sejahtera selalu melingkupi. Dari mana damai sejahtera itu ada? Dari Yesus. Dari mana damai sejahtera itu ada? Dari Roh Kudus. Saudara mau cari damai sejahtera dari mana? Dari rokok, saudara akan terikat. Dari alkohol, saudara akan mengalami hal-hal, organ saudara akan sakit. Tapi kalau dari Yesus, tanpa obat, damai sejahtera melingkupi. Kita lihat lagi. Saya mudah tidur. Bukan cuma mudah tidur, malahan nyenyak. Setiap malamnya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh besar dan ajaib. Saya rasa ini layak untuk saya sampaikan kepada Pastor Yoel. Slide selanjutnya. Saudara bisa lihat foto obatnya, saudara ada banyak obatnya. Ini obat antidepresan yang tidak saya konsumsi. Karena apa? Mujizat dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apa buktinya lagi Pak? Kesaksian yang kedua. Saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Saya kenal rekan-rekan dokter, saya juga belajar ilmu-ilmu medis, saya juga terus belajar. Tetapi ada kalanya, ada diagnosa yang berkata, sukar untuk sembuh,
susah untuk sembuh, bahkan langka untuk sembuh. Saudara pernah dengar kalimat itu? Ini 1:1000, 1:1 juta, 1:1 miliar. Ada seorang jemaat di tempat ini namanya Ibu Siska, boleh ditampilkan PowerPoint-nya, slide-nya. Ibu Siska berkata apa? Kita lihat sama-sama. Shalom Pastor Yoel, ini hari Jumat 16 Agustus dan hari Kamisnya saya mengadakan KKR Mujizat Kesembuhan. Saya Ibu Siska, saya ada sakit darah namanya polycythemia vera. Ditulis di situ, sakit saya ini langka. Berarti sesuatu yang mustahil. Dan Kamis kemarin saya ikut doa malam mujizat dan saya didoakan oleh Pastor Yoel. Dan hari Jumat tidak nunggu waktu yang lama, 1 hari saja, ini bukan 1 hari, berapa jam saja. Biasanya tinggi yang terkadang 1 juta, jadi kelainan darahnya itu trombositnya lebih saudara. Ada trombosit yang kurang, ini lebih saudara. Hasil produksinya itu berlebihan, sampai 1 juta. Dan saudara perhatikan, mujizat terjadi, hari ini sudah 460.000. Dan leukosit saya sudah normal dan perhatikan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar WA, ada bukti labnya yang dikirimkan kepada saya. Slide berikutnya. Dia kirimkan hasil-hasil selama ini saudara. Yang dimana dikatakan Pastor Yoel bisa melihat selama ini trombosit saya 1 juta dan tidak pernah dibawa 600.000. Baru hari ini bisa turun menjadi 460.000. Dan saya mau katakan, saya mau tanya siapa yang menyembuhkan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara, selain Yesus mengampuni kita sehingga kita bisa mengampuni sesama kita, Dia juga bisa melakukan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Dan itu bisa terjadi bagi orang yang percaya. Dan saya percaya sore hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa benar Yesus sanggup dan Yesus mampu. Saudara, kita akan melihat selanjutnya. Ada video. Boleh kita melihat bersama-sama video kesaksian Bapak Tan Yudi yang mengalami masalah kaki, sudah operasi, disuntik, jalan pakai tongkat, tapi kita lihat sama-sama Bapak Tan Yudi. Jadi dia datang jalan harus pakai tongkat Bapak Ibu Masih Pak ya. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Terus sebelumnya bagaimana dan bagaimana? Silakan Pak. Nama saya Tanjung. Baik Pak. Dulunya kaki saya ini sudah 4 tahun, dinami nggak ada perubahan. Saya disuruh operasi, saya nggak mau. Baik. Jadi saya pindah lagi ke dokter manapun tidak ada hasilnya. Kemarin saya lanjut ke dokter desa, disuntik juga. Tapi ya hanya sudah Kurang sedikit. cuman tangan itu bisa. Iya. Tapi saat ini bagaimana Pak? Rasanya bagaimana? Rasanya ya bagus. Bisa bagus ya Pak ya? Bisa berjalan tanpa tongkat. Kita boleh praktek Pak ya. Ini tongkatnya saya minta bawa ke Malang, boleh Pak ya? Puji Tuhan. Ayo Pak, kita jalan itu kameranya, kita lihat ke kamera Pak. Jalan tanpa tongkat. Kita jalan. Siapa yang menyembuhkan Bapak? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enak Pak, jalannya enteng Pak. Kita boleh lagi ke sana Pak. Oh, ini haleluya. Dan tambah lagi koleksi tongkat di Malang. Puji Tuhan. Kita kembali lagi ke sana Pak. Sudah enak Pak ya? Dulu lebih enteng, saya lihat lebih enteng, lebih ringan.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu Pak ya. Ya. Bagi Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini tongkatnya Bapak Ibu Saudara, saya bawa dari Caruban dan minggu depan Selasa saya akan kembali ke sana. Karena kemarin ada yang berhalangan, yang sakit-sakit belum bisa hadir. Dan besok Kamis juga akan ada KKR doa mujizat di tempat ini saudara. Saya percaya mujizat masih terjadi saudara. Selanjutnya saudara, ada satu penyakit saudara. Yang saya katakan, ini dalam dunia medis pun saya kemarin ngobrol juga dengan teman dokter. Sebetulnya ini mendekati mustahil saudara untuk sembuh. Tetapi kita tidak hidup dari kemustahilan. Kita hidup oleh percaya, yang percaya katakan amin. Saya mendoakan seorang yang stroke saudara, tidak bisa jalan, tapi apa yang terjadi kita lihat Bapak Sapari. Atau yang kiri patah. Saya doakan ya Pak ya. Kita sama-sama doa ya Pak ya. Tuhan Yesus ini Bapak siapa? Pak Sapari. Tuhan Yesus yang berdoa Tuhan buat Pak Sapari. Saya percaya Tuhan fokus ya Pak ya. Dalam Saudara bisa lihat sebelumnya, jadi separuh bagian kiri dan tangan kirinya itu patah karena separuh badan tidak bergerak, jatuh. Nah waktu saya doakan yang lain sempat Bapak itu mencoba, tapi kembali duduk, baru saya doakan di sini bisa jalan tanpa tongkat. Apa? Ya, saksi bentar Pak ya. Namanya siapa Pak? Nama saya Pak Sapari. Pak Sapari. Sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana? Sebelumnya stroke selama 4 tahun tapi belum sampai jalan. Lancar udah jatuh, Iya. patah ini 3, terus kaki nami 3, Iya. bisa operasi. Tapi hari ini Bapak bisa jalan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita jalan sekali lagi Pak ya, muter sekali. Oh haleluya. Saudara bisa lihat Puji saudara. Tuhan, ini tongkatnya Tangan tadi kiri ya. dan kaki Iya. kirinya itu patah saudara. Saudara lihat saudara, hari ini puji Tuhan. Kita jalan sambil jalan lagi Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Doa enak Pak. Haleluya. Doa enak Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, untuk saudara mengalami mujizat, udah enggak usah dengarkan omongan orang yang negatif saudara. Kalau saudara dengarkan omongan orang, enggak bisa, enggak mungkin. Saudara akan mengikuti enggak bisa, enggak mungkin. Tapi dari mimbar saya akan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saya mau saudara, untuk saudara juga fokus kepada diri saudara. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara sedang merusak diri saudara. Saya katakan, saya contoh ya, kasih contoh saudara. Ini satu hal yang penting. Banyak jemaat pelayan Tuhan, memang saya turun sekitar 35 kilo Bapak Ibu Saudara, dan orang setiap ketemu, Pastor Yoel kurus ya, Pastor Yoel kurus ya. Lah dalam hati saya, kita kan sama-sama 4 bulan lah, yang bilang saya kurus kok nggak sama-sama diet gitu loh saudara. Loh iya kan? Artinya saudara fokus lihat badan saya, badan saudara nggak saudara urus gitu loh. Karena saudara terlalu sibuk untuk melihat badan orang lain, betul ya? Nangkep maksud saya? Saudara itu lebih sibuk melihat orang lain daripada diri saudara. Saya nggak masalah soal itu, tapi saya mau ngajar kepada saudara, daripada saudara sibuk ngelihat Pastor Yoel gendut ya, Pastor Yoel kurus ya, coba lihat kepada diri saudara dulu. Nangkep maksud saya di sini, bukan saya masalahkan itunya, tetapi kadang-kadang kita lebih fokus ngelihat orang lain, nggak fokus sama diri kita. Sedangkan kita sama-sama jalan 4 bulan, saya 4 bulan sudah selesaikan sekitar 35 kilo, lah yang 4 bulan yang melihat saya, ya malah nambah kilonya gitu loh saudara. Nangkep maksud saya? Iya. Itu proses, itu perjalanan. Nah maka dari itu kalau saudara nggak mulai dari sekarang, mau kapan? Nggak bisa saudara. Maka dari itu kita harus fokus pada diri kita. Salah satu yang saya mau tekankan, mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara sedang menambah sesuatu yang buruk dalam tubuh saudara. Dan itu kalau sudah tidak hentikan, nah itu saudara. Nah saya mau lanjut lagi dalam kesaksian selanjutnya. Kemarin Kamis saya mendoakan seorang ibu bernama Ibu Ola saudara. Yang sekitar 4 tahun tidak bisa melihat saudara, dan hanya melihat gelap gulita.
Tetapi kemarin ada mujizat yang terjadi, kita boleh lihat Ibu Ola. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang buta melihat, jalan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sudah cabut, patahkan segala yang bukan dari Tuhan, segala yang dari roh-roh jahat. Haleluya. 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 Mana Bu, apa yang dirasakan Bu Ola? Enggak gelap ya, tapi terang. Haleluya. Sudah mulai terang Ibu ya. Di dalam diri lagi. Ya udah terang Ibu ya. Iya, terang. Wah, Saya Masya Allah. lihat kertas putih. Ya kertas putih ya Bu ya. Terus pasti kuning visi semuanya ya. Ibu pakai kehidupan Ibu untuk jadi berkat. Di awal yang gelap Jangan gulita, ada tapi benci, jangan cahaya ada terang itu hal yang sudah mulai jahat. nampak. Berarti kan Kolose 3:13, saraf matanya mulai sabar, bekerja, ampuni sesama. karena kan terang. Jangan ada kepahitan Ibu ya. Awalnya gelap Apa menjadi itu terang. sudah dari atas-atas itu salah mereka, ya biarin mereka. Tapi Ibu ke bawah, keturunan, keluarga, Tuhan pakai Ibu dan luar biasa. Sudah mulai ada terang ya Bu ya. Kertas putih. Kertas putih ya Bu ya. Ada Terus cahaya, Ibu terus ada kertas percaya, putih. terus berkatakan saya sudah melihat, saya sudah melihat, saya sudah melihat. Ya, saya percaya betul Ibu sehat sembuh. Karena saya melihat penyakit ini bukan datang dari manusia, bukan datang dari siapapun, tapi dari iblis. Kita sudah patahkan, hancurkan kuasa iblis. Ya Bu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita doa penutup ya Bapak Ibu. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebelumnya matanya gelap gulita saudara, padahal lampu di sini terang. Ada banyak saksi yang menyaksikan, betul? Dan pada saat itu dari gelap tiba-tiba sudah mulai ada terang, ada cahaya. Oh saya percaya terus menerus menjadi bisa melihat lebih dan lebih lagi saudara. Selanjutnya bukan hanya jemaat, tetapi ada pelayan namanya Pak Oscar saudara. Dia mengalami kecelakaan, ketiban motor kalau nggak salah ya, atau ketiban durian Mbak ya, makanya ketiban gitu saudara ya, atau ketiban tangga. Nah akhirnya kakinya cedera saudara, bertahun-tahun saudara, sudah mau sangkal-sangkalan itu saudara, kalau saudara tahu ya, pijet-pijetan semua didatangi saudara. Tetapi kemarin hari Kamis malam saudara, apa yang terjadi kita lihat Pak Oscar yang disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Siap. Ini nggak bisa kok. Ini saksinya Eli. Nggak bisa. Iya. Puji Tuhan. Kita bersaksi. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Mega Church Betania Setaya Malang. Puji Tuhan setelah ibadat doa malam pengurapan 12 September 2024. Mujizat terjadi bukan hanya untuk jemaat Tuhan, tetapi untuk pelayan Tuhan, untuk pengerja, untuk hamba Tuhan, yaitu Ko Oscar. Nah Ko Oscar boleh secara singkat cerita sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana. Silakan Ko Oscar. Puji Tuhan. 4-5 tahun yang lalu itu kaki itu kerobohan motor. Ya. Sudah diterapi, terus sudah pijet kemana-mana. Sudah pasrah. Ya. Sebelumnya juga saya tuh minta maaf sama Pastor Yoel. Dimaafkan. Dari istri, ayo cepet minta doa ke Pastor Yoel. Cuma mau maju, rasanya masih kurang gimana gitu. Ya. Tapi pada malam ini, puji Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita boleh coba sama-sama disaksikan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Oke, kalau sekarang kita sama-sama jongkok ya. 1, 2, 3. Haleluya. Sebelumnya bisa? Sebelumnya nggak bisa cuma seperti ini. Lah, sebelumnya segitu. Iya. Tapi hari ini Sudah sampai ke bawah. siapa yang menyembuhkan kau sekarang? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Yesus pasti Pasti bisa. bisa. Tuhan Yesus memberkati dan mujizat
masih terjadi. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya masih percaya sampai detik ini. Sebab itu saudara, nanti setelah perjamuan saya buka altar call. Jangan tahan, jangan tunggu. Saudara gak usah pedulikan yang lain. Saudara mau maju, maju. Dan yang menyembuhkan bukan saya saudara. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Ada orang bertanya kepada saya, Pastor Yoel dalam pelayanan mujizat kesembuhan baca buku apa ya? Saya tanya, mau tahu aja atau mau tahu banget? Saya bilang, ya mau tahu banget dong, saya kasih tahu. Saudara mau tahu saya baca buku apa? Baca apa? Alkitab yang saya baca. Markus 16, 17, 18. Boleh dibuka, saya dibantu multimedia, dibuka dulu sebelum video yang terakhir. Markus 16, dan ini menjadi pegangan saya dalam pelayanan. Pelepasan dan pengusiran, mujizat kesembuhan. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Boleh ditampilkan? Ini ayat yang dahsyat sekali saudara. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Boleh ditampilkan? Tanda-tanda ini akan menyertai. Apakah menyertai pendeta? Tidak. Menyertai orang-orang yang, kok saudara percaya? Kenapa makanya saya adakan diklat? Karena saudara gak perlu jadi pendeta. Saudara pun berdoa menengking setan, setan bisa pergi. Yang percaya katakan amin. Saudara pun berdoa buat yang sakit bisa sembuh, yang percaya katakan amin. Karena Alkitab mencatat. Kalau kita percaya Alkitab dan dicatat dan kita baca, berarti itu terjadi. Lah masalahnya, orang Kristen sekarang, saya gak cerita di tempat ini ya, saya cerita di tempat lain, tapi gak tahu kalau sudah pindah ke sini. Bukannya ngusir setan, malah suka nonton film setan, nah itu. Malah seneng bersekutu dengan setan. Akhirnya saudara kalau seneng film setan, mau ngusir setan, ketawa setannya, lah kowe seneng nonton aku kok ate ngusir aku, piye. Saudara, ini tidak main-main. Saya pernah mendoakan seseorang yang terikat dengan kuasa gelap. Ternyata apa? Tiap hari dari SMP nonton film setan. Perhatikan saudara. Ya, karena itu bukan dari Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan pasti mengikat. Lanjut kita lihat ayatnya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku siapa? Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, glossolalia, berbahasa lidah. Kita adalah gereja Pantekosta yang percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih terjadi, kontinuitas. Jadi bahasa roh, bahasa lidah yang terjadi pada zaman Rasul itu masih terjadi sampai hari ini. Lanjut ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mati celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan, saudara, gereja Betania Stoya Malang bukan gereja yang membuat saudara mengkultuskan pendeta-pendeta, mengkultuskan hamba Tuhan, tapi saya akan bimbing, bina jemaat untuk saudara bisa ngusir setan. Saya bimbing, bina jemaat untuk saudara mendoakan yang sakit bisa menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Karena di Alkitab dicatat itu saudara. Jadi saudara, kadang-kadang kita lupa identitas kita. Akhirnya senengane datangi pendeta-pendeta, nyari pendeta-pendeta. Padahal saudara sendiri, doa buat diri saudara, sakit bisa sembuh saudara. Saudara ngusir setan di rumah saudara, bisa tanpa harus manggil pendeta. Kalau saudara terfokus mencari pendeta, saudara cari manusia. Pas pendetanya terkenal baru datang. Pendetanya gak terkenal gak ke gereja. Lu saudara cari Tuhan apa cari manusia ini? Tidak bisa. Alkitab dengan jelas mencatat. Dan kalau Alkitab mencatat, mari kita imani dan kita lakukan. Maka terjadi. Dan itu yang saya lakukan hari-hari ini. Karena di Alkitab dicatat. Dan kesaksian yang terakhir. Mujizat kesembuhan bukan hanya terjadi bagi jemaat, pengerja, pelayan. Tetapi saya mendoakan seseorang dari keyakinan lain saudara. Yang bukan percaya Tuhan. Kalau saya sebut namanya saudara akan paham. Namanya adalah Ibu Mudawaroh. Dia datang, tetapi dalam video tidak bisa ditampilkan karena dia minta tolong tidak ditampilkan wajahnya. Tapi yang hari itu datang pasti tahu melihat. Saksi-saksi pada saat itu melihat. Kita lihat sama-sama kesaksian kesembuhan Ibu Mudawaroh. Haleluya. Sebentar kami akan bersaksi, ya tapi saya sebut nama aja enggak apa-apa Ibu ya. Kameranya enggak usah nyorot enggak apa-apa ya, saya sebut ya. Atau mau disorot boleh, nah, jangan ya. Ibu boleh berdiri tapi kamera enggak usah nyorot ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Munaroh.
Ibu, oh enggak usah mikrofon, enggak apa-apa Bu, saya aja ya. Tadi Ibu sebelumnya sudah lama cekot-cekot telinga ini sampai pelipis. Terus tadi setelah didoakan apa yang dirasakan Bu? Sudah sembuh, sudah sehat. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Ibu ya. Silakan kembali duduk. Terima kasih. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Vito salah satu saksi ya, ada di sebelah sana. Yang datang pada malam itu tahu siapa yang saya doakan. Dan kemarin saya mendapat kabar ibu ini tetap sehat. Dan dia katakan, dahsyat loh Yesusmu, hebat loh Yesusmu. Kalau orang luar bisa percaya kepada Yesus kita, kenapa kita tidak percaya kepada Yesus? Maka hari ini percaya penuh kepada Yesus, yang percaya katakan amin. Saya mengundang worship leader dan keyboard, boleh kembali hanya keyboard dan worship leader. Dan sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya rindu nyanyi satu pujian ini saudara, untuk kita belajar bisa mengampuni, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, kita bisa mengalami senantiasa hal-hal yang ajaib. Ini sebuah lagu, saudara boleh pejamkan mata, lampu boleh dipadamkan. Haleluya. Kita mau punya hati yang mengampuni, kita punya hati yang besar untuk mengasihi, yang menyakiti kita, yang bersalah kepada kita, atau bahkan mengutuk kita sekalipun, memaki kita sekalipun, kita tetap mau mengampuni dia.